nanti berdampak kepada harga pokok menjadi tinggi, ya. Kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Nah, sekarang sebaliknya. Kalau persediaan terlalu kecil, apa dampaknya? Proses produksi menjadi terganggu. Akibatnya, perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity. Artinya kapital aset dan direct labor-nya tidak bekerja seoptimal mungkin sepenuhnya. Akibat terganggunya proses produksi, maka penjualan menjadi turun. Akibatnya dari penjualan turun itu diakibatkan oleh apa? Perusahaan tidak mampu memenuhi permintaan dari pelanggan. Akibatnya pelanggan lari ke perusahaan lain. Yang kedua, turunnya market share kita karena terganggu proses produksi karena kekurangan bahan mentah. Turunnya laba, dampak penjualan turun. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saudara, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Belum, Bu. Ini nampak slide-nya? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Oke. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan. Pertama adalah tingkat penjualan atau omset penjualan. Yang kedua adalah sifat teknis produksi dan sifat teknis ya produksi. Jadi ada perbedaan produksi pesanan, persediaannya beragam ya dan banyak. Tapi produksi massal atau bersifat kontinu, persediaannya bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Kita kan sudah memperkirakan, misalnya berapa tepung untuk bikin Indomie itu, ya kan teratur terus. Tapi kalau berdasarkan pesanan, berarti kita harus mempunyai persediaan yang lebih besar. Karena tiba-tiba ada orang memesan dengan jumlah kuantiti yang besar, maka kita akan. Yang kedua, lamanya proses produksi. Jika proses produksi lama, biaya dalam proses produksi itu menjadi tinggi. Ya. Jadi lamanya proses produksi, maka biaya produksi itu menjadi tinggi. BDP itu biaya dalam proses produksi ya, jadi tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Keuntungan jadi rendah. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi adalah daya tahan bahan baku. Apakah bahan baku kita itu adalah durable good atau non durable good? Kalau bahan baku kita durable good, nah persediaan itu tak perlu tinggi. Tapi kalau dia barang lama itu ya relatif bisa persediaan bisa tinggi ya. Tapi non durable good berarti kita tidak bisa persediaan kita dalam jumlah yang besar atau tinggi ya. Jadi jika dia barang tahan lama atau durable good, persediaan relatif tinggi. Jika bahan tidak lama, maka rendah. Kalau barang musiman, persediaan tinggi pada musim tertentu saja. Berikutnya, lama pembelian dan pengiriman, reorder point. Lamanya proses pembelian ya, reorder pembelian kembali, maka itu akan mempengaruhi jumlah
proses pembelian sampai dia mengirim barang itu ke gudang itu, maka persediaan kita tinggi. Tapi jika dia waktunya relatif cepat, maka tidak perlu kita safety stock kita tinggi kali. Oke. Berikutnya adalah tingkat perputaran. Bagaimana kita mencari tingkat perputaran? Ini tingkat perputaran barang dagang, penjualan persediaan rata-rata. Tingkat perputaran barang dagang atau dikatakan juga berdasarkan tingkat perputaran berdasarkan at price, ya, at price, yaitu penjualan bersih, at price, yaitu adalah perputaran bersih persediaan rata-rata. Tapi jika kedua adalah jika persediaannya adalah untuk perusahaan manufaktur, maka dia menentukan tingkat perputaran berdasarkan at cost, yaitu harga pokok penjualan. Ya, harga pokok penjualan persediaan rata-rata. Ini adalah namanya at price, yang penjualan bersih. Yang ini adalah berdasarkan at cost, tingkat perputaran berdasarkan at cost untuk perusahaan apa? Kalian tanda itu. Ingat kalian tuh, at cost dan at price. Ya. Jadi kalau untuk perusahaan dagang, tapi perusahaan manufaktur itu lebih cocoknya adalah at cost. Oke. Rata-rata persediaan itu persediaan awal tambah persediaan akhir bagi 2, ya. Selanjutnya ini persediaan lamanya atau istilahnya, karena rata-rata barang disimpan di gudang. Adalah 365 hari per inventory turnover. Tingkat perputaran tadi. Hari rata-rata. Kalian bisa baca di buku apa ya? Buku Bambang Rianto. Bambang Rianto, ya kan ada siladinya kan saya sudah kasih kan? Waktu kontrak kuliah kan ada siladinya di bawah tuh. Sudah, Bu. Sudah kan? Setiap apa tuh? Pasti saya kasih hari pertama itu adalah siladinya. Ada Bambang Rianto, ada Mamdu, Hanafi. Ya, kalau di Mamdu Hanafi kurang jelas gitu. Kalau di Bambang Rianto lebih jelas. Jadi bukan tidak ada di Mamdu Hanafi ada. Oke. Berikutnya adalah contoh soalnya. Persediaan per 1 Januari 20 juta, pembelian 380, persediaan akhir 40. Hitung inventory turnover dan hari rata-rata barang disimpan di gudang. Nah, sekarang jika dia adalah, ya kita lihat di sini, persediaan awal dan persediaan akhir itu rata-rata ya, berarti 30.000, pembelian 380. Maka kita bikin, kalian harus hafal adalah bagaimana menyusun harga pokok, harga penjualan
Ini harga pokok penjualan 360 ya. 360 per 30 bagi 12 per 30 hari. Ini bagaimana 360? Coba cara mencarinya. Tunjukkan sama Ibu, bagaimana caranya? Ya. Persediaan awal ya ditambah dengan pembelian, oke? Dapatlah barang yang tersedia untuk dijual. Saudara catat cara mencarinya. Harga pokok apa itu? Persediaan awal kan 20 juta. Ditambah pembelian, ini untuk perusahaan dagang ya, maka dikatakan dapatlah yang dikatakan barang, persediaan barang untuk dijual ya. Jadi kalau dinamakan material available, finished good available, barang siap dijual. Jadi tersedianya barang yang siap dijual ya. Persediaan barang siap dijual 400 juta dikurang persediaan akhir, maka dikatakan adalah harga pokok penjualan. Kan 360 jadinya. Oke, 360 dari mana asalnya? Kita tahu kan? Dari 380. Ini sudah Bu. Ini ditambahkan ini ya, tambah dikurang 40. Oke. Nah, berikutnya ini dia. 360 itu harga pokok penjualan. Jadi 12 kali. Untuk menilai tingkat efisiensi, rasio dapat dibandingkan dengan anggaran atau rasio industri. Oke, ini sudah tahu kan dapat 360 tadi. 20 juta tambah 380 juta, namanya barang yang tersedia untuk dipakai atau digunakan. Dikurang harga apa? Berarti finish good kan? Dikurang dengan persediaan akhir barang yang tersedia untuk dijual. Harga pokok barang tersedia untuk dijual. Harga pokok penjualan. Oke, kita lanjutkan. Apa yang dikatakan persediaan yang efektif? Efektif itu apa? Kata efektif apa? Kata yang efektif apa namanya? Efektif, Bu. Yang baik, Bu. Wow, salah. Efektif dan efisien. Istilahnya berdaya guna dan berhasil guna. Efektif itu mencapai sasaran. Daya guna. Sedangkan efisien berkaitan dengan efektif berkaitan dengan waktu, sedangkan efisien berkaitan dengan biaya.
Jadi satu berhasil guna dan berdaya guna, berdaya guna dan berhasil guna istilahnya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Persediaan barang dagang. Jadi pada perusahaan dagang sekarang kita lihatnya. Persediaan pada perusahaan dagang. Namakan persediaannya persediaan barang dagang. Bagaimana kita melakukan pengendalian? Apakah perlu pengendalian atau pengawasan di dalam persediaan? Apa yang menjadi pertimbangan? Jadi dalam pengendalian untuk perusahaan dagang atau pengawasan dalam perusahaan dagang itu berkaitan dengan kemampuan kita. Pertimbangan kemampuan kita menjual, biaya pemesanan, biaya pengiriman, biaya penyimpanan di gudang, dan lamanya proses pembelian sampai barang diterima, atau FOB, di order point, dan harga. Jadi berapa faktor? 6 faktor inilah yang jadi pertimbangan dalam pengawasan atau pengendalian persediaan untuk barang dagang. Perusahaan dagang ya, persediaan barang dagang. Pertama adalah kemampuan kita menjual. Mampu nggak kita menjualnya? Kalau terlalu besar, persediaan itu bisa mengakibatkan kerugian. Karena ada faktor apakah barang kita yang kita jual itu, barang dagang yang kita jual itu durable good atau non durable good, berkaitan tadi. Barang tahan lama atau barang tidak tahan lama. Kalau barang tahan lama, misalnya kita lama menyimpannya. Tapi akibatnya apa? Dana tertanam pada persediaan jadi tinggi. Karena kita menyimpannya terlalu lama. Maka dikaitkan dengan kemampuan kita menjual. Berapa setiap bulan itu kita bisa menjual. Jadi jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil ya. Harus optimal. Yang kedua, biaya pemesanan. Jadi kalau kita terlalu kecil, mungkin kita harus pertimbangkan biaya sekali pesan itu dalam unit yang besar lebih murah dibandingkan unit yang kecil, kan gitu. Karena kita dapatkan diskon bermacam-macam. Tapi kalau unitnya kecil, kita mempunyai harga yang lebih mahal di dalam pemesanan itu. Dan biaya pengiriman demikian juga. Kalau perusahaan menggunakan biaya pengirimannya sekali pada dalam jumlah persediaannya dalam jumlah besar, maka biayanya lebih murah dibandingkan perusahaan yang menggunakan dengan pengiriman dengan biaya dalam unit yang kecil. Kalau unit yang kecil, maka dalam hal ini biayanya tetap lebih besar sama dengan unit yang besar. Itu biaya penyimpanan. Kalau perusahaan itu mempunyai gudang yang luas, bisa menyimpan barang, itu kalau untuk barang yang tahan lama, itu bagus. Bahkan biaya gudangnya lebih murah. Tapi kalau dia adalah biaya penyimpanan gudang itu biaya gudangnya kecil, maka kita sesuaikanlah penyimpanan barang jadinya. Jadi harus diperhatikan juga, kaitnya juga di atas, apakah barang jadi itu adalah durable good atau non durable good. Kalau durable kan tahan lama, ya bisa lah kita. Jadi biaya penyimpanan. Jadi kalau biaya penyimpanan yang besar, ya persediaan kita besar, maka biaya penyimpanannya akan menjadi lebih besar. Tapi kalau yang kita simpan itu kecil, biaya penyimpanannya relatif lebih murah. Sama proses produksi. Jika proses produksinya lama, maka dalam hal ini persediaan barang dagang sebaiknya juga lebih besar produksinya, karena sampai sampai di gudang kita itu membutuhkan waktu yang lama, maka kita sebaiknya mempunyai persediaan barang dagang yang besar.
itu adalah barang dagang durable good, barang yang tahan lama. Yang ketiga, kalau harga bahan mentah atau harga barang dagang itu di pasar cenderung untuk naik, maka sebaiknya kita mencapai stok barang dagang itu. Nah, berikutnya untuk perusahaan manufaktur, berapa jumlah kebutuhan bahan baku yang harus ada? Jadi kita jawab, jika jumlah bahan bakunya itu besar dari kebutuhan, maka biaya penyimpanannya tinggi, biaya bunganya juga akan tinggi. Tapi jika jumlah jika jumlah bahan bakunya kecil, maka proses produksi akan terganggu, akibatnya keuntungan juga terhambat. Halo, assalamualaikum, Dak. Ya, iya, tiga lagi. Oke. Nah, sekarang saya stop share dulu. Ada pertanyaan enggak? Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo. Iya, Bu. Bertanya. Kita berapa satu kelas? Tiap satu ya? 2 orang nggak datang hadir ya? Iya, Bu. Sekarang 30 berarti 29, 2 orang nggak hadir. Aduh. Kangen. Ada yang ingin tanyakan? Lanjut, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Saya ambil absen. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Saya lanjutkan ya. Kalau belum, saya lanjutkan. Sudah nampak? Nampak share-nya? Apanya? Sudah. Belum, Bu. Nah, tangannya betul.
Oke, kita lanjutkan. Bagaimana caranya melakukan pengendalian dalam pengadaan bahan baku? Perusahaan ini berupa manufaktur ya. Karena jika jumlah bahan bakunya besar dari kebutuhan, biaya simpan dan biaya bunga jadi tinggi. Tapi jika jumlah bahan baku terlalu kecil, maka akan menghambat jalannya proses produksi. Nah, bagaimana cara melakukan pengendalian dalam pengadaan bahan baku? Pertama, ada 4 cara dalam pengendalian pengadaan bahan baku. Yang pertama adalah jumlah keseluruhan dibeli sekaligus. Jadi caranya itu pertama ada yang dikatakan jumlah itu dianjurkan perusahaan membeli sekaligus. Contohnya perusahaan ya, contohnya itu untuk membeli contohnya barang-barang yang durable, misalnya besi, padu, tak apa-apa kita beli sekaligus. Ya, jumlah pengadaan misalnya kita membutuhkan barang-barang yang tahan lama, misalnya kalau di perusahaan tuh ada yang dikatakan untuk RAPP itu persediaan garam apa, barang-barang yang tahan lama boleh kita pakai. Yang kedua, caranya bagaimana cara pengadaannya itu dibeli secara bertahap. Jadi cara pengadaannya itu kita melakukan pembelian secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah pembelian dengan economic order quantity. Sebetulnya inilah yang sebaiknya digunakan oleh perusahaan, gunakan metode economic order quantity. Yang ketiga adalah menjalin dengan perusahaan lain dalam bentuk suppliernya, yaitu JIT. Ya, JIT, just in time. Ya, kapan dibutuhkan, pada saat itu barang bisa kita ambil. Ya. Nah, apa keuntungan masing-masing metode tersebut? Yang pertama, keuntungan pembelanjaan pengadaan sekaligus. Yang pertama adalah frekuensi pembelian menjadi kecil, sehingga biaya pembelian menjadi rendah karena kuantitinya besar. Perusahaan tidak khawatir akan kekurangan bahan baku. Yang ketiga, perusahaan mempunyai kesediaan bahan baku yang cukup, sehingga stok persediaan menjadi rendah. Jadi kemungkinan kita kekurangan bahan baku itu menjadi rendah. Proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Nah, kerugiannya adalah biaya penyimpanan menjadi tinggi. Perusahaan harus menanggung opportunity cost. Ya. Perusahaan harus menanggung opportunity cost, ya. Karena dana sudah terlanjur dibelikan bahan baku. Oke, ada yang ingin ditanyakan kerugiannya? Kalau tidak, kita lanjutkan. Ada pertanyaan enggak? Belum, Bu. Ada pertanyaan tidak? Oke, sekarang pembelian bertahap. Yang pertama, keuntungannya sudah pasti biaya penyimpanannya menjadi kecil karena barang yang disimpan kecil. Yang kedua, kerugian biaya pemesanan menjadi tinggi. Jadi kerugiannya biaya pemesanan menjadi tinggi karena frekuensi pembelian berulang-ulang. Jadi sering membeli dalam jumlah unit yang kecil, itu kerugiannya. Yang ketiga, menggunakan economic order quantity. Menggunakan economic order quantity, metode yang digunakan menentukan jumlah pembelian bahan baku yang paling ekonomis atau EFU dan jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh
biaya yang minimal atau jumlah pembelian yang minimal. Nah, dasar penentuannya didasarkan adalah perimbangan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Economic order quantity terjadi pada saat biaya pemesanan sama dengan biaya pembelian. Biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Jadi itu sama ya dengan biaya pemesanan. Sebentar, saya akan. Kaget gua. Ya, sebentar ya, saya ke belakang dulu ya. Bentar. Iya, Bu.